Hai, saya Bobby dari 2G Studio. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara memodeling bangunan sederhana menggunakan 3ds Max berdasarkan file CAD 2 dimensi. Oke, kita langsung saja. Jadi, hal pertama yang harus kita atur sebelum memulai modeling, yaitu kita harus mengatur satuan unit yang akan kita gunakan. Nah, itu bisa kita atur di sini. Di bagian Customize, kemudian pilih Unit Setup. Nah, kemudian di bagian Metric ini, nah di sini terdapat beberapa satuan unit yang dapat digunakan, dan kali ini saya akan menggunakan cm sebagai satuan unit untuk modeling kali ini. Ya, kemudian di bagian System Unit Setup ini kita klik juga. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian di bagian System Unit Scale ini harus kita samakan seperti pada bagian metrik ini. Jadi, jika Anda menggunakan satuan unit yang lain, misalkan milimeter, nah di bagian System Unit Scale ini harus diganti menjadi milimeter. Oke, sekarang kita menggunakan sentimeter. Oke, dan ini oke. Baik, kemudian kita langsung saja import gambar kerjanya. Itu bisa klik di sini. Pilih import ini, kita cari foldernya. Nah yang ini di sini saya sudah siapkan gambar kerjanya dalam bentuk DWG. Ya, oke, kita langsung klik saja. Nah, mungkin untuk bagaimana cara mengimport file CAD ke dalam 3ds Max tidak akan saya jelaskan secara rinci karena saya rasa sudah dijelaskan pada video tutorial sebelumnya. Anda bisa lihat di channel YouTube kami 2G Academy. Nah, kita kembali lagi. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ya, kemudian di bagian ini saya akan menggunakan one object. Nah, kemudian langsung oke. Nah, sekarang sudah muncul tampilan seperti ini. Ya. Selanjutnya, hal yang harus kita lakukan adalah memposisikan setiap tampak ini ke setiap sisi dari denahnya ini. Nah, caranya kita harus memisahkan terlebih dahulu setiap gambar kerja ini menjadi objek yang saling terpisah. Nah, itu. Nah, karena file CAD yang diimport ke dalam 3ds Max akan terbaca sebagai fishblock. Ini fishblock. Nah, oleh karena itu objek ini harus kita convert ke edit spline. Nah, caranya select objeknya, kemudian klik kanan. Nah, pilih yang convert to editable spline. Oke. Nah, sekarang sudah berubah menjadi editable spline. Yang saya butuhkan dari editable spline ini adalah bagian dari ini, selectionnya ini. Nah, di bagian selection ini terdapat beberapa tipe selection. Ya, ini ada vertex, ada segment, dan ada spline. Nah, kali ini saya akan menggunakan tipe yang ketiga, selection yang spline ini. Kemudian saya pilih objeknya atau tampak yang akan kita pisahkan. Nah, ini select. Kemudian di bagian geometri ini kita cari detach. Nah, detach ini berfungsi untuk memisahkan objek yang sudah kita select ini menjadi objek yang terpisah. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang tampaknya sudah terpisah dari objek yang lain. Ini bisa dilihat. Nah, namun antara objek dan pivot masih berada pada posisi yang berbeda. Nah, untuk memudahkan kita memindahkan objeknya ini, kita harus mendekatkan pivotnya ini ke tampaknya atau ke objeknya ini. Nah, caranya kita menuju hierarki tab ini, kita klik, kemudian kita pilih Effect Pivot Only. Nah, kemudian di bagian alignment ini pilih Center to Object. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita pindahkan. Ini. Kemudian selanjutnya tampak ini kita putar
sejauh 90 derajat. Ini. Nah, klik ini. Nah, untuk memudahkan kita memutar objeknya ini, nah, jangan lupa untuk mengaktifkan angle snap toggle-nya ini. Ya, klik. Nah, agar si tampaknya ini, objeknya ini akan berputar sejauh 5 derajat per putaran. Nah, bisa dilihat dia akan berputar per 5 derajat seperti ini. Nah, kita putar menjadi 90 derajat. Oke. Nah, kemudian kita paskan antara tampak dan denah. Ini kita perlu mengambil acuan untuk mempaskan tampak dan denah. Mungkin saya kali ini akan mengambil frame dari pintu garasi. Ya. Nah, untuk memudahkan kita mempaskan denahnya ini dan tampaknya, jangan lupa untuk mengaktifkan snap toggle-nya ini. Kita klik. Nah, ya seperti ini. Kemudian kita paskan ya ke sini. Oke. Nah, sekarang sudah pas. Ya, sudah pas. Nah, selanjutnya tampaknya ini kita berdirikan, kita rotate lagi jauh 90 derajat seperti ini. Ya, gitu. Kemudian akan saya putar ya dengan menekan Alt dan scroll. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mempaskan titik 0 dari tampaknya ini ke denahnya. Nah, saya akan mengambil rata bawah pintu ini sebagai titik 0. Saya akan paskan dengan denahnya seperti ini. Oke, nah sekarang tampaknya sudah pas dengan denah seperti ini. Oke, baik. Nah, mungkin saya tidak akan menjelaskan untuk ketiga sisi yang lainnya karena prinsip dan cara kerjanya sama seperti yang sudah saya jelaskan ini. Ya. Oke, saya rasa sekian untuk video kali ini, dan pada video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat dinding bagian luar menggunakan line dan modifier sweep. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih.